Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Asik ketemu lagi ya di channel Inong Ruhai. Asik. Mungkin di sini Inong mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada salah-salah kata ataupun cara penyampaian Inong. Di sini Inong minta maaf yang sebesar-besarnya karena di sini Inong hanya manusia biasa, dan tidak lupa juga Inong selalu mendoakan semoga para sobat Inong dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu, panjang umur, dan dimudahkan rezekinya. Tentunya semoga channelnya semakin berkembang dan apa yang menjadi cita-cita selama ini cepat terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya Robbal alamin. Nah, kita melanjut lagi ya di part pertama tadi Inong sudah bahas. Nah, sekarang Inong akan melanjutkan part keduanya. Nah, kenapa? Nah, setelah mereka itu mungkin diinterview oleh seorang dari pihak agent, gaji karyawan kamu itu sekian per bulannya, per harinya sekian, terus harus dapat ini dan beberapa item yang diberikan oleh pihak agent. Nah, mungkin dari si pihak majikan itu menyanggupi atau tidaknya tergantung dari majikan kita gitu. Nah, yang dipertanyaan gitu ya, apakah gaji kita itu dalam sebulan itu yang tercantum di slip gaji? Mungkin kalau itu ya mungkin di sini Inong tidak memiliki ya gitu. Kalau untuk para sobat yang sudah berpengalaman ataupun yang di sana mungkin mengerti. Nah, apakah yang tercantum di slip gaji itu, apakah itu gaji kita per bulan tanpa ada op, ataupun yang sudah diakumulasikan dengan op gitu. Dan anehnya, entah majikan entah siapa, nggak dimasuk di akal di saat satu mereka tidak pernah mendapatkan tanda tangan gitu ya. Mungkin kalau tanda tangan slip gaji itu mungkin kan ada ya pemberi dan penerima. Jangankan untuk menjadi seorang pekerja di migran ya di luaran sana, dan di perusahaan pun di Indonesia, kalau kita mau nerima gaji mungkin itu ada tanda tangan. Oh, berarti sudah diterima. Nah, si mereka itu tidak pernah mendapatkan slip gaji, dan di saat mereka itu melihat slip gaji, mereka mempertanyakan, loh, kenapa gaji saya segini? Awalnya mereka itu diam saja dan tidak, mungkin di sini Inong tidak akan memberikan nominalnya ya. Jadi di sini Inong akan memberikan gambaran aja. Jadi kenapa gitu? Gaji saya kok nerima segini? Kenapa tidak sesuai dengan kalau diibaratkan itu ke salary gitu ya? Sedangkan di salary sekian. Nah, mereka mempertanyakan kan mungkin, kenapa gaji saya mendapat sekian? Kok yang diterima saya sekian, sedangkan yang tercantum di salary itu sekian? Nah, dipertanyakanlah oleh orang tersebut itu, entah dia majikan entah bukan ya, nggak tahu lah. Nah, mereka kaget, emang kamu gaji kurang loh. Dan Inong mendengarkan informasi hal seperti itu juga aneh, kok mereka bisa-bisanya menyampaikan dengan jawaban emang gaji kamu kurang. Apakah mereka itu tidak melihat di salary, atau mereka itu pura-pura? Sedangkan kita kerja ibaratnya tujuannya ke luar negeri sana, kita ngadu nasib di sana, baik dan buruknya itu tergantung diri kita pribadi. Mungkin kan mencari itu ada tujuan untuk mencari apa yang kita inginkan. Tapi setelah sampai kita di sana itu diperlakukan seperti itu. Berhakkah kita menanyakan hal seperti itu terhadap majikan? Nah, dan
Kalau tuh emang mereka tidak tahu dan tidak sesuai apakah ataupun mereka apa gitu ya, mungkin mereka menjawab dan tidak akan mungkin marah gitu ya. Kenapa sebut marahnya? Emang gaji kamu berapa? Loh, kan di salary sudah tercantum sekian 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 per bulan, sekian per tanggal sekian. Kalau kamu nggak ngambil op mungkin sekian. Kalau kamu ngambil op, kamu mungkin sekian nerimanya. Mungkin kan mereka sudah tercantum di situ. Nah, untuk para sobat di sini, Ino akan bertanya, berhakkah seorang pekerja menanyakan hal seperti itu terhadap majikan? Untuk yang tahu ya tentunya silakan komen gitu ya. Karena di sini Ino juga belum gitu kerja, cuman mendapatkan informasi gitu ya, kerja gini 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 gini. Kalau bangsa kita, kalau bangsa ini begini 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 orangnya, kalau orang ini ya itulah, nggak tahu lah, tergantung kita, diri kita pribadi ya. Kembalikan lagi kepada diri kita pribadi, apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai. Jadi tergantung diri kita sendiri juga. Nah, dan sampai saat ini masih jadi permasalahan terhadap ya mungkin keluarga di situ gitu ya, si A, si B, si C, si C, si D gitu. Dan bahkan sampai juga mereka itu ya nggak masuk di akal lah gitu. Masuk di dalam arti nggak masuk di akal ya, mana ada sih seorang majikan pinjam ke pekerja gitu kan. Nah, kalau emang dia bos nggak mungkin kan pinjem gitu ya. Tapi ya nggak tahu lah, itu mah ya urusan mereka, mungkin ada yang lebih urgent ataupun apa. Kita tetap aja positif. Nah, mungkin untuk para sobat bisa komentar di bawah ya, apakah yang tercantum di slip gaji kita itu adalah gaji pokok yang ada di salary kita itu, yang salary itu? Apakah gaji pokok? Apakah yang sudah termasuk uang op? Gitu. Dan apakah seorang majikan itu tidak diberikan informasi tentang berapa gaji, uang op dan apa-apa oleh agent yang akan memberi gitu ya. Jadi di sini serba bingung juga. Cuma secara logika, mungkin sebelum mengambil seseorang itu, mungkin mereka itu ada peraturan, kamu gaji harus sekian, sanggup enggak. Terus kamu si pekerja itu kalau enggak op dapat uang sekian. Terus yang berhak diterima itu di wilayah rumah itu, ibaratnya tempat tidur, makan 3 kali, megang handphone, terus op, terus dari peralatan MCK gitu ya, mungkin gitu ya, mungkin kan diberikan penjelasan oleh pihak agent. Nah, di situ apakah mereka itu diberikan atau tidak oleh pihak agent terhadap calon majikan kita? Untuk yang tahu silahkan komen di bawah gitu. Dan tentunya tidak lupa juga untuk yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara di like, share, comment, and subscribe. Dan tidak lupa juga selalu bunyikan 2 kali lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info-info terbaru dari si ganteng kalem Ino Ruhai Channel tentunya ya kan. Mungkin di sini Ino akan panjang ya, ada part 3 juga mungkin ya. Jadi mohon dukungannya untuk para sobat ya channel Ino ini. Mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata dari segi pembicaraan. Ino akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera.